Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Walah, kali ini saya sangat bersemangat sekali karena akan menceritakan sebuah film dengan tingkat adrenalin super tinggi. Bagaimana tidak, seorang legenda pembunuh bayaran yang telah pensiun akan kembali memperlihatkan bagaimana caranya bekerja dengan senyap, cepat dan tepat. Sebelum masuk ke alur cerita yang tak sabar saya bawakan ini, seperti biasa alangkah baiknya jika kalian berjemaah memberikan dukungan dengan cara subrek, like dan komen serta share yang banyak. Tentu saja hal ini bertujuan agar AdSense mengalir dengan deras dan saya tak perlu lagi numpang tinggal di rumah mertua. Dan inilah The Killer. Saya mohon tolong dibantu ya, dibantu dukungannya ya. Tolong, jujur lebih baik. Berlatar di kampung halamannya mantan pacar saya Nancy Momolan yakni di Korea, kisah akan berfokus pada seorang om-om yang hidup dengan sempurna, sudahlah memiliki hartanan berlimpah serta mempunyai wajah yang kiowo. Ia pun juga memiliki istri yang cantik berartis organ tunggal bernama Yanti. Terlebihnya lagi pria yang bernama Bang ini sangat mencintai dan menyayangi istrinya, yang mana hal itu dibuktikan dengan Bang mengizinkan istrinya pergi berlibur dengan sahabatnya bernama Yuli. Serta Bang bersedia menjaga anak gadis Yuli sampai istrinya dan si Yuli ini selesai berlibur. Namun tanpa mereka ketahui anak gadis Yuli inilah yang akan mendatangkan malapetaka serta akan merusak rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah ini. 제주도 여행 같이 간 언니지. 걔도 나쁠 땐 할 거야. 그냥 자기 집. 3주? Keesokan harinya Bang pun mengantarkan Yanti dan Yuli ke bandara. Sampai di sini kita hanya mengetahui Bang sebagai pria tampanan kaya raya serta sangat menyayangi istrinya tanpa mengetahui kelebihan lain yang dimiliki oleh Bang. Malam harinya Bang pun menepati janjinya dan menjemput anak gadis Yuli yang telah pulang sekolah. Anak gadis ini bernama Yunji dan ia membawa seorang teman bernama Yona. Di tengah perjalanan Yunji meminta izin untuk berhenti terlebih dahulu ke toko buku dan setelah itu Yunji kembali meminta izin untuk tidur di rumah Yona. Tentu saja Bang senang mendengar hal tersebut, bahkan Bang memberikan uang jajan yang cukup untuk si Yunji. 알았지? 고맙습니다. 엄한데 쏘다니지 말라고 주는 거니까. Bang yang telah beristirahat pun dibangunkan oleh panggilan masuk yang berasal dari Yunji dan ia meminta untuk menjemput dirinya karena ia tidak jadi menginap di rumah Yona serta saat ini Yunji merasakan sakit di perutnya. Mau tidak mau Bang pun terpaksa harus menjemput Yunji. Telah sampailah Bang di tempat Yunji berada dan Yunji terlihat tidak benar-benar sakit perut melainkan terlihat sedang berpacaran dengan kakak kelasnya. Dan betapa GJLS serta tak beradabnya Yunji tatkala ia menyuruh Bang untuk kembali pulang sementara Yunji sendiri sibuk dengan handphonenya di saat Bang sedang berbicara. 네. Bang pun segera pulang dengan perasaan kesal, namun ketika ia sedang berhenti di traffic light, ia pun mendapati pesan dari istri tercintanya untuk selalu menjaga Yunji. Seketika Bang pun langsung memutar arah mobil dan melihat pergerakan Yunji melalui GPS pada ponselnya. Dan disinilah terlihat sedikit dari kemampuan Bang tatkala ia mampu membuat hipotesa sementara dimulai dari Yunji dan Yona memasuki mobil. Ia mengetahui bahwa Yunji dan Yona tidak benar-benar pergi ke toko buku dan belajar kelompok. Untuk itulah Bang meminta dompet Yunji sembari memberikan uang, tapi tanpa mereka ketahui Bang juga memasukkan alat pelacak ke dalam dompet si Yunji untuk berjaga-jaga. Beralih kepada si Yunji yang saat ini tengah dalam bahaya, tatkala kakak kelas yang dicintainya merupakan komplotan penipu yang memanfaatkan ketampanan dan kegantengan untuk memikat gadis ABG dan setiap para korbannya akan dijadikan sebagai alat penghasil lendir. Kelompok ini diketuai oleh wanita yang bernama Linda dan di saat Linda akan memukul Yunji, tiba-tiba Bang muncul dan dengan entengnya Bang melumpuhkan mereka semua. Bahkan di saat Linda menyerang perut Bang dengan
dengan sebilah pisau. Sedikit pun tak terlihat ekspresi rasa sakit dari raut wajah Bang. Dan di sini dapat kita ketahui bersama bahwa Bang bukanlah om-om konvensional pada umumnya. Keesokan malamnya selepas Ba'da Isya, Bang dan Yunji yang telah pulang membeli pecel lele pun melintasi jalan tempat Yunji dan Yona disekap kemarin. Akan tetapi di sana terdapat banyak polisi dan salah satu detektif bernama Samsul ini pun menghentikan mobil Bang seraya berkata, apakah Bang sering melewati jalan ini dikarenakan semalam terjadi pembunuhan beberapa remaja. Bang pun berkata bahwa terkadang ia melewati jalan ini karena merupakan jalan pintas menuju rumah. Samsul pun mengizinkan Bang untuk pergi, akan tetapi Samsul merasa curiga dan menatap tajam ke arah Yunji. Setibanya Bang di rumah, ia langsung mencari informasi terkait tewasnya remaja di tempat ia menyelamatkan Yunji. Padahal semalam Bang tidak membunuh mereka melainkan hanya memberikan sedikit pelajaran. Bang menyimpulkan bahwa kelompok prostitusi ini bukanlah kelompok biasa karena remaja yang tewas pasti telah dibunuh oleh atasan mereka. Dan Bang pun kembali mempertanyakan mengapa hanya karena gagal mendapatkan Yunji, kelompok ini bisa-bisanya menghabisi bawahannya. Dan perlu diketahui bahwa beberapa remaja yang tewas tersebut merupakan kakak kelas Yunji dan teman-teman sekolah Yunji. 제 하루를 넘기지. Keesokan harinya Bang pun kedatangan tamu yang ternyata itu adalah detektif Samsul. Samsul datang untuk menanyakan perihal kamera CCTV yang menangkap mobil Bang melewati TKP tepat 30 menit sebelum kejadian. Bang yang sepertinya telah terbiasa dengan tekanan seperti ini malah menjebak detektif dengan pertanyaannya hingga membuat detektif Samsul hanya bisa terdiam. Lalu CCTV juga merekam Yunji yang dibonceng oleh korban. Lagi dan lagi jawaban Bang kembali membuat detektif Samsul hanya terdiam. 아니, 벌써 그런 것까지 조사하셨어요? 야, 이거 제가 어디 멀리 가지 마시고요. Bang pun berbicara dengan Yunji dan menekankan bahwa peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan mereka. Lalu handphone Yunji berdering dan ternyata panggilan tersebut berasal dari sahabatnya Yona. Akan tetapi yang berbicara adalah Linda yang masih dendam kepada Bang. Linda pun meminta Bang untuk datang ke alamat yang ia beri. Jika tidak, Linda akan memberikan sidik jari Bang kepada polisi melalui sebilah pisau yang Bang pegang sewaktu pertarungan. 나고 이 개새끼야. 어떡해요? Sebelum berangkat menuju alamat yang diberikan Linda, Bang pun masuk ke ruangan pribadinya membuka koper tempat senjata dan peralatan canggih yang ia simpan. Sampai di sini, kita masih belum mengetahui siapa Bang sebenarnya dan kenapa ia mempunyai peralatan tersebut. Lalu Bang pun memberikan gelang yang sudah diisikan pelacak kepada Yunji. Sampailah Bang pada sebuah gedung tua dan betapa terkejutnya Linda melihat Bang yang mengetahui lokasi ini. Padahal Linda memberikan lokasi lain untuk menjebak Bang. Hal ini tentunya dikarenakan Linda mengambil dompet Yunji yang berisikan pelacak di dalamnya. Bang pun menghajar salah satu dari mereka layaknya psikopat yang menghantamkan botol terus-menerus serta menyayat dagingnya sembari terus meminta pisau yang ada sidik jarinya tersebut. 살려면 Mereka pun berhasil melarikan diri dari Bang. Seketika lampu mendadak padam dan di dalam kegelapan Bang merasakan adanya hawa bahaya yang cukup kuat. Dan benar saja, seseorang menyerang Bang dengan cepat menggunakan senjata tersembunyi. Akan tetapi kemampuan bela diri penjahat yang cukup mumpuni ini tak cukup tangguh untuk mengalahkan Bang. Sesampainya di rumah Bang langsung mengetahui bahwa Yunji telah diculik. Tatkala Bang melihat ban bekas mobil dan bekas jejak sepatu Ardiles yang tak ia kenali. Kali ini Bang cukup serius menghadapi masalah ini yang mana itu dibuktikan Bang membawa paha ayam. Lalu Bang kembali pergi mengikuti arah GPS pada gelang Yunji.
Tanpa mengucapkan salam ketika pintu dibuka, Bang pun langsung mendaratkan pukulan dan Bang mendapati ABG sedang dipaksa untuk membuat film perlendiran. Di saat yang bersamaan, terdengar suara kaki Linda yang hendak melarikan diri, akan tetapi tak segampang itu perguso. Dengan cepat Bang langsung men-smackdown Linda. 드러내줄까? Linda pun akhirnya diinterogasi oleh Bang dan Linda pun menjelaskan bahwa pekerjaan mereka sebagai perantara atau penyalur gadis penghasil lendir yang nantinya akan dijual kepada om-om berhidung belang. Bang pun bertanya kenapa harus Yunji yang tidak ingin menjual serabinya dan mengapa kelompok mereka begitu kerasnya berusaha untuk mendapatkan Yunji. Linda pun tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Bang. Lalu Bang pun memegang paha Linda yang membuat Linda beranggapan Bang ingin mencicipi serabi dan menganggap bahwa semua laki-laki sama saja. Linda pun salah besar tatkala Bang memegang paha Linda untuk menancapkan sangkur dan cara lama ini pun terbukti berhasil yang membuat Linda memberikan alamat di mana keberadaan Yunji saat ini. 남자들이라니. 언제 왜가? Tak berselang lama setelah kepergian Bang meninggalkan Linda, Detektif Samsul pun datang dan mendapati Linda telah innalillahi. Entah siapa yang menghabisi Linda, tapi yang pasti Bang bukanlah pelaku atas kematian Linda. 현장 도착했어. Sesampainya Bang di lokasi Yunji berada, yang ketika pintu lift terbuka Bang langsung disambut kapak terbang dan disinilah kita akan mulai melihat siapa Bang sebenarnya. Dari puluhan gangster yang telah dihabisi Bang, kini tersisa hanya 3 orang untuk dijadikan alat informasi bagi Bang. Satu persatu dari 3 orang ini pun juga dihabisi oleh Bang dengan ekspresi muka yang dingin. Hingga membuat gangster terakhir kejamban di Serawa sembari memberitahukan bahwa yang mengetahui keberadaan Yunji saat ini hanya manajer hotel. Tapi tiba-tiba manajer hotel pun telah tewas dilempar dari lantai atas oleh si Pirang yang Bang kalahkan tempo hari. 어딨어? Sebelum terjadinya pertarungan babak kedua si Pirang dengan Bang, Pirang memberitahukan dengan jujur di mana Yunji saat ini dan Yunji akan segera dikirim ke negara lain pukul 8 esok paginya untuk dijadikan wanita penghasil lendir. Tapi sebelum Bang mencegah hal tersebut, tentu saja ia harus melangkahi dulu mayat si Pirang. Si Pirang pun harus kembali menerima kekalahannya tatkala Bang memanfaatkan tubuh si Pirang untuk mengurangi daya benturan. Namun ketika Bang yang hendak pergi pun dihentikan oleh Detektif Samsul yang meminta Bang untuk menyerahkan diri. Dengan kecepatan satset Bang kembali memimpin keadaan dan menyuruh Detektif Samsul untuk masuk ke dalam mobil. 이런 식으로 자백 강요하는 거. 아주 위험한 새끼네. Sampailah mereka berdua pada sebuah dermaga yang dicurigai di mana tempat Yunji berada. Dan benar saja Bang pun melihat Yunji dari kejauhan segera tancap gas secara full dan mengambil keputusan di luar Nurul dengan cara menghantamkan langsung mobilnya dan menghabisi setiap penjahat yang keluar. Bang pun mengambil handphone milik salah satu gangster guna mencari informasi siapa otak di balik penculikan ini. Lalu Bang pun menghubungi nomor yang dicurigai dan ternyata panggilan tersebut tertuju pada handphone milik Detektif Samsul. Ternyata selama ini Samsul yang katanya polisi yang bermoto presisi hanyalah omon-omon semata. Bang pun mengatakan bahwa ia tidak akan melaporkan Samsul asal Samsul mau membersihkan nama dan membereskan masalah yang dibuat oleh Bang. 조만간 연락할게.
Di rumah sakit ini tak disangka seorang bang yang memiliki kepribadian bahkan melebihi psikopat, ternyata ia juga pandai melawak tatkala Yunji mempertanyakan kenapa ia tidak diletakkan di ruangan VIP sama seperti bang. Dengan jawaban yang jujur, bang mengatakan bahwa ia mempunyai banyak uang sedangkan Yunji hanyalah kaum BPJS. Bahkan yang lebih konyolnya, bang meminta ganti rugi berupa materi kepada ABG yang masih sekolah. 아저씨도 여기로 옮겨요. 회사 안 될 때까지 계속 봐야겠네요. Beberapa jam kemudian detektif Samsul yang mulia ini datang menemui bang untuk memberitahukan bahwa nama bang telah ia bersihkan. Samsul yang masih penasaran pun bertanya kepada bang mengapa bang dengan cepat dan mudahnya menganalisa serta mengetahui bahwa Samsul merupakan bagian dari komplotan penjahat. Bang pun menjelaskan bahwa saat ia terjatuh di atas bagasi mobil Samsul, bang melihat adanya mayat Linda yang berarti dalang dibalik semua ini takut jika Linda tertangkap polisi maka Linda akan membocorkan semuanya. Untuk itulah komplotan gangster menyuruh Samsul memindahkan mayat Linda ke hotel karena di belakang hotel tersebut sudah ada alat kremasi yang bisa menghilangkan barang bukti. Lalu bang akan memberikan Samsul cuan yang banyak asalkan Samsul dapat mencari tahu alasan kenapa harus Yunji yang diculik serta siapa dalang terbesar di balik semua ini. 점박이는 누가 들여와서 걔를 죽였어. 도착했어? 현장 도착했어. 수각장. 우리가 합리적으로 풀어볼 수. 얼마까지 줄 수 있냐? Keesokan harinya bang pun mendatangi sahabat lamanya yang bergelut pada bisnis jual beli senjata ilegal. Sahabatnya ini pun terkejut dengan bang yang memesan senjata jenis sniper M200 berserta include dengan peredamnya. 해주나 직접 해주나. 진심이야? 아저씨도 그거 파고해줘. Kembali ke rumah sakit yang dimana saat ini bang sedang ditelepon oleh istrinya. Yunji pun mengolok bang dan mengatakan bahwa bang merupakan golongan susis alias golongan suami takut istri. Bang yang kesal mendengar ucapan Yunji malah menambahkan bunga hutangnya kepada Yunji. 안에 태어날 수 있을까? 내가 이자는 안 받을게. 진짜 재미없거든요. Setelah itu handphone bang kembali berdering. Kali ini yang menghubunginya adalah detektif Samsul. Samsul pun memberitahukan bahwa ia sudah mendapatkan informasi tentang orang yang ingin mencicipi Yunji tapi belum mengetahui siapa dalang di balik penculikan Yunji. Samsul pun mengirimkan foto orang yang memesan Yunji kepada bang dan orang tersebut bernama Tommy. 러시아 애들 통해서 윤지가 블라디에 도착했으면 인터폴에 있는 후배한테 하란. Tak pakai lama bang pun datang menemui Tommy dan menghabisi anak buahnya dengan santai sambil minum teh kantong bundar seri murni yang rasanya enak sekali. Dari Tommy, bang pun mendapatkan pencerahan bahwa yang memerintahkannya adalah seorang hakim yang kebal hukum. Dan Tommy tugasnya hanya menampung setiap ABG yang didapatkan lalu memolesinya agar lebih menarik. Dan setelah itu, barulah ABG tersebut akan dikirimkan ke Rusia untuk dijadikan santapan para bule. Informasi lebih lanjutnya adalah sang hakim akan mengadakan sebuah pesta empot-empot lusa malam. Dan Tommy yang sudah tidak berguna lagi ini pun juga dikirimkan bang untuk menjumpai malaikat Israel. Agar sang hakim tidak mengetahui bahwa Tommy dan seluruh antek-anteknya telah dihabisi, bang pun meminta tim lamanya untuk datang, yakni Departemen Kebersihan yang bertugas membereskan TKP dengan cermat dan teliti. Di sinilah kita dapat mengetahui bahwa bang ternyata adalah seorang legenda pembunuh bayaran yang telah pensiun 10 tahun yang lalu. Pantas saja bang memiliki hipotesa analisa yang akurat serta dalam bertempur jarak jauh maupun dekat, bang terlihat sangat ahli yang telah terbiasa bekerja dengan sangat rapi dan profesional. 아 요즘 그 특수 청소 일해. 조만간 연락할게. Esok harinya paket COD bang telah datang, yakni sebuah sniper M200 intervention dengan nama lain yakni Citak. Dan tentunya bang harus mencoba terlebih dahulu permainan barunya ini sebelum memberikan seler bintang 5.
Pada malam harinya, detektif Samsul pun memberikan informasi tambahan kepada Bang mengenai sang hakim. Di sini Samsul terlihat ketakutan tatkala sang hakim bukanlah orang sembarangan. Ditambah lagi, keluarganya merupakan kumpulan orang-orang yang sangat berpengaruh di Korea. Beberapa jam kemudian scene beralih pada kediaman rumah sang hakim yang tengah mengadakan pesta bebas serabi lempit. Bang pun merusak suasana tersebut dengan melepaskan tembakan M200-nya yang menghabiskan anak buah sang hakim yang berada di luar. Beres dengan penjaga di luar, Bang pun kini telah masuk ke dalam rumah dan menghabisi penjaga yang berada di dalam. Pertarungan yang awalnya didominasi oleh Bang kini telah berbalik arah tatkala detektif Samsul berkhianat kepada Bang. Hingga akhirnya hal tersebut pun membuat Bang telah tertangkap. 예, 정리됐습니다. 너무 좋은 분이시네. 윤지를 지명한 거. Atas perintah sang hakim, detektif Samsul akan menghabisi nyawa Bang dan membuat kejadian ini seperti Bang seolah melakukan aksi bundir. Sementara itu, sang hakim akan melakukan pembajakan sawah bersama ABG yang masih berwarna pink ini. Samsul yang memutuskan berkhianat kepada Bang, tentunya keputusan ini merupakan sebuah keputusan yang salah. Yang mana hal itu dibuktikan dengan Bang yang dengan mudahnya mampu melumpuhkan Samsul beserta anak buah sang hakim yang masih tersisa. Sebelum Samsul dihabisi, Bang pun menyampaikan 1-2 kata mukodimah bahwa ternyata ia sengaja tertangkap oleh Samsul agar ia bisa melihat langsung wajah dan pelaku di balik penculikan Yunji. Dengan kata lain, yang jika Bang ingin menghabisi mereka semua dari tadi, hal tersebut pastinya merupakan sesuatu yang mudah bagi Bang. Walah, dan disinilah terjadi pertarungan nan epik tatkala si Pirang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya pada babak ketiga ini. Maju anjing! Setelah semua pasukan sang hakim benar-benar habis tak tersisa, hakim yang tadinya sombong dan tegak berdiri ini seketika menjadi layu tatkala di depannya telah berdiri seorang legenda pembunuh bayaran yang terkenal. Bahkan hanya untuk duduk saja sang hakim yang sangat mulia ini harus menunggu izin dari Bang. 어차피 올 사람도 없으니까. Percakapan dibuka dengan pertanyaan Bang mengapa harus Yunji yang menjadi incaran sang hakim, dan disinilah sebuah fakta terungkap bahwa sesungguhnya Yunji bukanlah anak kandung dari si Yuli. Yuli selama ini diam-diam berbisnis menjadi mucikari dan akan menjual Yunji kepada sang hakim yang telah lama menginginkan kue talam milik si Yunji yang masih tersegel. Bang yang tertawa mengetahui fakta ini membuat sang hakim berpikir bahwa Bang akan menerima berbagai tawaran yang ia suguhkan. Tapi tiba-tiba setelah mengetahui fakta sebenarnya bahwa yang menyebabkan kekacauan ini semua adalah ibunya Yunji, maka dari itu Bang langsung pergi ke tempat liburan istrinya tanpa ada salah satu dari mereka yang mengetahui. Bang pun memancing Yuli keluar dengan menghubungi ponsel Yuli menggunakan ponsel milik almarhum sang hakim. Lalu Bang pun menanyakan apa alasan Yuli mengajak istrinya pergi liburan dan mengapa menitipkan Yunji bersamanya. Dengan jujur dan di bawah ancaman, Yuli menjelaskan bahwa ia mengajak Yanti liburan karena mengetahui suami Yanti adalah seorang pria yang kaya raya dan alasan meninggalkan Yunji adalah agar Bang tergoda melihat daging empuk milik si Yunji, sehingga hal tersebut bisa menghancurkan rumah tangga Bang dengan istrinya. Bang yang mengetahui dan mendengar hal tersebut seketika langsung ia membuat Yuli meninggalkan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36.